silahkan duduk Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Pagi. Baik, silahkan duduk senyaman Ibu ya Bu. Ya. Sebentar, saya tutup pintu dan tirai dulu ya Bu untuk menjaga privasi Ibu. Ya. Permisi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Bidan Maya Adiluhu yang sedang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Baik Ibu, tujuan Ibu datang ke sini apa nih Bu? Apakah ada sesuatu yang dirasakan atau ada keluhan? Ya, saya merasakan tidak nyaman karena selalu ini mertua saya melarang saya untuk makan ikan. Padahal saya sangat suka ikan. Bagaimana ya Bu, agar mertua saya mengizinkan saya untuk makan ikan? Baik, jadi permasalahan Ibu ini, Ibu dilarang makan ikan sama mertua Ibu karena lagi hamil gitu ya Bu. Padahal Ibu sendiri ini sangat suka mengkonsumsi ikan. Baik, sebelumnya apakah Ibu pernah mendapatkan penyuluhan atau mendapatkan informasi tentang mitos analisis pandangan budaya terhadap ibu hamil yang membahayakan ibu dan janin? Tidak. Jadi Ibu belum pernah mendapatkan informasi tersebut ya Bu. Baik, nanti di sini saya akan memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang mitos analisis pandangan budaya yang dapat membahayakan ibu dan janin. Tujuannya agar ibu dapat mengetahuinya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia untuk saya lakukan pencast? Ya Bu, saya bersedia. Jadi Bu, perilaku perawatan kehamilan dalam perspektif budaya Jawa itu kan ada 3, yang meliputi ritual keagamaan, pantangan makanan, dan juga perilaku kesehariannya. Yang pertama, untuk ritual keagamaan ini kan ada mitoni dan juga mupati ya Bu ya. Nah, sebenarnya upacara ini tidak berbahaya untuk kehamilan, justru dapat meningkatkan kebersamaan karena membagikan rezeki kepada sanak keluarga serta meningkatkan hubungan keluarga kepada bayi yang dikandung ibu. Begitu ya Bu. Berikutnya untuk pantangan makanan yang sering kita jumpai di masyarakat itu bahwa ibu hamil harus makan porsi dalam 2 kali lipat karena sedang berbadan 2 gitu ya Bu. Nah, yang benar itu asupan nutrisi atau asupan kalori ibu hamil itu harus disesuaikan dengan umur kehamilan ibu dan juga berat badan ibu. Kenapa? Agar tidak terjadi penyulit dalam kehamilan atau persalinan dan tidak terjadi kegemukan. Seperti itu ya Bu. Berikutnya, makan nanas bisa menimbulkan keguguran gitu kan yang kita sering dengar itu. Nah, bahwa dalam nanas itu terdapat vitamin C dan juga serat. Jadi mengkonsumsi nanas itu tidak menimbulkan keguguran asal dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, tidak berlebihan ya Bu ya. Jadi keguguran itu bisa terjadi kalau mengkonsumsi minimal 7 buah nanas sekaligus. Nah, itu kan sangat berlebihan ya Bu. Kan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi boleh makan nanas asal secukupnya ya Bu. Berikutnya katanya minyak kelapa dicampur telur setengah matang untuk memperlancar persalinan gitu. Nah, selama kehamilan ini justru kita tuh harus menghindari bahan makanan yang setengah matang, baik itu telur, ikan, ataupun daging gitu ya Bu. Jadi harus dimasak secara matang secara sempurna begitu ya Bu, agar bakteri ataupun parasit yang ada di dalamnya itu bisa mati saat dilakukan perebusan begitu. Dan juga pada buah dan sayur itu sebelum dikonsumsi harus dicuci dengan bersih dengan air mengalir biar terhindar dari bakteri ataupun parasit lainnya. Berikutnya itu bahwa katanya nih makan jeruk terlalu banyak bisa menyebabkan bayi kuning gitu kan. Nah, yang kita ketahui kan memang jeruk ini sangat banyak mengandung vitamin C. Nah, hal tersebut itu baik dalam penyerapan zat besi yang dibutuhkan oleh ibu hamil, tapi tetap harus dalam konsumsi secara wajar ya Bu ya. Jadi tidak apa-apa untuk mengkonsumsi jeruk asal dalam minimal yang wajar, tidak berlebihan ya Bu ya, karena jeruk ini sangat banyak vitamin C-nya. Berikutnya itu katanya tidak boleh makan ikan atau makan bahan makanan yang amis-amis atau anyir gitu, karena bisa memperlama persalinan gitu kan mitosnya yang kita dengar. Justru ikan itu ataupun bahan makanan yang amis itu
mengandung tinggi protein Bu. Kenapa? Dan juga sebagai sumber DHA yang penting untuk perkembangan kecerdasan janin. Jadi sebenarnya makan ikan itu tidak apa-apa, justru itu sangat dibutuhkan saat ibu hamil. Tadi kan ibu keluhannya sama mertua ibu itu nggak boleh makan ikan gitu ya, padahal ibu suka makan ikan. Jadi untuk sekarang nanti setelah pulang ibu nggak apa-apa makan ikan, gak usah takut, karena ikan itu banyak mengandung protein dan juga mengandung DHA yang dibutuhkan untuk perkembangan kecerdasan otak janin. Jadi sebenarnya itu mengkonsumsi ikan sangat dibutuhkan ya Bu ya. Tapi ingat, tetap harus dimasak dengan matang ya Bu. Kemudian untuk perilaku keseharian yang sering menjadi sorotan pada ibu hamil itu tidak boleh keluar saat maghrib gitu, nanti diganggu oleh makhluk halus gitu ya. Jadi sebenarnya pada saat maghrib gitu itu kan mulai gelap ya Bu, jadi tidak terlihat. Ditakutkan itu nanti ibunya tuh terjatuh atau terpeleset, nanti kan bisa membahayakan kandungan ibu kalau ibu jatuh seperti itu. Jadi sebelum maghrib itu ada di rumah gitu, biar terhindar dari jatuh gitu kan. Kalau misalkan di luar itu kan gelap ya Bu ya. Berikutnya ini ibu hamil harus memakai selambetan atau nyematin ini gunting atau gunting kuku atau peniti. Biasanya tuh disematin di sini di BH ibu hamil gitu ya. Itu katanya tujuannya biar mengusir roh-roh jahat gitu. Nah sebenarnya hal tersebut bisa saja membahayakan ibu. Kenapa? Kalau misalkan ibunya tertidur gitu terus guntingnya gitu nusuk gitu bagian kulit ibu, bisa melukai kulit ibu gitu. Nah kan hal tersebut sangat berbahaya Bu. Terus juga tujuannya juga sudah tidak baik untuk tidak diganggu roh jahat. Nah kalau misalnya kita mau tidak diganggu oleh roh jahat, itu kita berdoa minta sama Allah, bukannya pakai benda-benda pelindung seperti itu Bu. Itu tidak baik ya Bu ya. Jadi usahakan kita selalu sholat tepat waktu, harus minta perlindungan sama Allah, berdoa sama Allah, sholawat terus biar kita diselamatin dunia akhirat ya Bu ya. Gitu. Kemudian tidak boleh membunuh binatang. Nanti kalau misalkan membunuh binatang itu bayi yang akan dilahirkan itu cacat gitu. Nah kecacatan pada bayi itu karena ibunya tuh kekurangan nutrisi pada saat mengandung gitu. Jadi bukan disebabkan karena ibunya dulu pernah membunuh hewan pas hamilnya gitu ya Bu. Tapi memang untuk membunuh hewan itu tidak diperbolehkan karena kan sesama makhluk hidup, kita harus saling menjaga ya Bu ya. Berikutnya itu dipijit perutnya agar posisi bayi mapan. Pijit perut ini justru sangat berbahaya saat hamil, ini bisa membahayakan ibu dan juga janinnya. Kita aja ketika melakukan pemeriksaan perut pada dulu itu kan hati-hati gitu ya Bu ya. Nah ini dipijit sembarangan, justru ini bisa membahayakan ibu dan juga janinnya. Jadi untuk itu ibu harus tetap waspada, harus tetap menjaga pola nutrisi. Nah sekarang kan ibu udah tahu baiknya gimana, buruknya gimana. Jadi mitos-mitos tersebut bisa ibu ambil pelajarannya, ibu bisa petik hikmahnya bagaimana. Jadi ibu juga harus sering-sering rajin-rajin mencari kebenaran atas hal-hal yang dilarang oleh keluarga, biar tidak mengganggu kehamilan ibu dan juga tetap menghormati keluarga ibu dan juga keluarga suami ibu. Untuk itu dari apa yang tadi saya jelaskan, apakah ada yang ditanyakan dari ibu? Tidak Bu. Tidak ada. Baik, kalau begitu saya yang akan bertanya kepada ibu untuk evaluasi nih, apakah ibu beneran paham atau masih ada bingung. Untuk itu coba ibu jelaskan salah satu dari apa yang tadi saya berikan kepada ibu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ya Bu jika mengkonsumsi ikan, asal dimasak dengan matang. Ya baik, ibu sudah paham ya. Jadi nggak apa-apa nih makan ikan ya, asal dimasak dengan matang biar tidak ada bakteri yang jahat gitu ya Bu ya. Mungkin cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Penyuluhan atau pendidikan kesehatan kali ini telah selesai. Semoga ibu dapat memahaminya dan menerapkan hal yang baiknya. Semoga ibu dan janin sehat selalu. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga nanti proses kelahiran ibu lancar dan ibu dan keluarga itu selalu baik-baik saja. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.